Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang tanpa kecuali kami bermohon kepada Allah semoga seluruhnya sampai dengan sore hari ini ba'da asar dinaungi oleh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang berliku, tidak mudah mengatasi kepadatan di jalan untuk sampai ke sini. Secepat yang bisa diusahakan, tapi saya punya keyakinan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan yang tidak mudah kadang berliku, melewati kepadatan yang tidak ringan dengan tujuan untuk menuntut ilmu walaupun sedikit dia dapatkan, maka semua kepadatan dan seluk-beluk itu akan diganti oleh Allah dengan meringankan langkahnya saat di surga kelak. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1679, menggambarkan pertemuan kita hari ini di waktu yang tidak biasa, di bulan yang tidak biasa. Maka kita mesti awali dengan paparan Nabi yang tidak biasa, menggambarkan keutamaan di hari ini, sore ini, di bulan ini. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah, namanya Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Waktu itu telah Allah desain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak mula penciptaan langit dan bumi itu akan berputar seperti itu saja. Jadi kalau sekarang misal jam 4.30 sore, besok pun nanti akan berputar waktunya sama, ketemu 4.30 lagi. Sore ketemu sore, pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Demikian selanjutnya. Yang merubah keadaan itu perilaku kitanya. Yang menjadikan ada bangunan di kanan, di kiri, kemegahan, di depan, di belakang, itu kinerja kitanya. Jadi kalau ada orang-orang yang hanya diam saja, tidak memanfaatkan waktu, tidak digunakan dengan baik, itu disifati oleh Al-Quran sebagai orang yang rugi. Quran surah 103 disebut dengan surah Al-Asr. Asr itu waktu yang mengiringi kegiatan kita. Jadi sekarang pun Asr, nanti pun Asr. Secara momentumnya sekarang sore masa, nanti lail malam, nanti sabah pagi. Tapi setiap waktu yang terjadi itu yang kita isi dengan aktivitas, itu disebut dengan asr namanya. Nah, ciri khas orang beriman, dia mampu menggunakan semua waktunya secara teratur supaya dia tata menjadi kegiatan-kegiatan yang dengan itu melahirkan manfaat-manfaat yang dia rasakan di dunia sampai dengan di akhirat. Jadi menjadi orang beriman itu menjadi orang yang teratur, menata waktu dengan baik. Karena itu di awal sholat, baru saat bangun tidur, kita diminta oleh Allah menunaikan sholat. Sholat pertamanya apa namanya? Ini kebanyakan main lato-lato kayaknya ya. Bunyinya kenceng tak begitu ditanya. Sholat yang kita tunaikan pertama kali, bangun dari tidur, sholat apa namanya? Subuh. Kenapa disebut subuh? Itu ada artinya, ada maknanya. Seakar dengan kata asbah, sesuatu yang siap dengan rencana yang teratur. Jadi kalau orang Arab bertanya, kaifa asbahta? Itu artinya bukan sekedar bagaimana kabarmu pagi ini.
Tapi maksudnya, engkau punya rencana apa yang akan dieksekusi dimulai pagi ini? Jam 7 engkau mau kemana? Jam 8 ada di mana? Jam 9 apa yang engkau akan kerjakan? Quran surah ke-81 di ayat ke-18. Demikian isyaratnya. Was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah demi waktu subuh yang dari mulai waktu itu kegiatan harus mulai ditata sesuai dengan nafas yang keluar dari tubuh kita. Ya, jadi orang beriman itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang jelas. Kalau dia tak punya rencana, yang dibimbing oleh imannya menjadi baik, maka disebut rugi oleh Al-Quran. Turunlah surah ke-103. Wal asr. Demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana. Sungguh, aku tegaskan kata Allah, manusia yang beraktivitas itu, insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada aktivitas manusia yang dijalani. Sungguh, manusia yang beraktivitas itu akan berpotensi rugi jika tak mampu memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya. Illalladzina amanu. Illalladzina perhatikan, ini bukan sekedar terjemahan, kecuali orang beriman. Bukan seperti itu menerjemahkannya. Cara memahaminya, orang beriman itu nggak rugi. Orang beriman itu teratur. Jadi kalau orang belum beriman, tidak punya kegiatan yang terukur, wajar. Belum beriman. Tapi kalau sudah beriman, kata Allah, imannya membimbing dia untuk teratur. Kegiatannya teratur. Dari ujung kepala sampai ujung kaki teratur. Tatapannya teratur. Gak boleh sembarangan menatap. Beriman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Muhammad SAW viralkan, kata Allah. Nah, terjemah kekinian viralkan. Ya. Kan kalau sudah viral, like, share, and subscribe. Ya. Kata Allah, viralkan pada setiap pria-pria yang sudah punya iman. Pandangannya masih teratur. Ketika yang dipandang itu tak baik, palingkan. Ghaddul basar. Palingkan. Berbicaranya teratur. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah beriman. La yasra qaumin qaum. Jaga lisanmu. Bicara yang baik saja, atur. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Katakan yang baik saja. Diatur kata-katanya, jangan menyinggung orang. Jangan menggunjing orang. Jangan gibahkan orang. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Nggak seperti ibu itu tuh. Sama itu. Oh. Jadi kita itu makhluk teratur sepanjang kita beriman. Bicaranya nggak boleh sembarangan. Berjalannya teratur. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jalan insan beriman tuh hamba Allah yang penyayang, kata Quran tuh teratur jalannya. Nggak mungkin mampir ke tempat-tempat yang tidak jelas. Pandangan teratur, pendengaran teratur, lisannya teratur. Keluar dari sini lihat reklame. Ada sesuatu yang tak boleh dipandang. Imannya membimbing dia palingkan. Ghaddul basar, gak boleh dilihat. Lisannya istighfar. Wasari'u ila maghfirah astaghfirullah. Harusnya tidak seperti itu. Dan antara pandangan dan lisan tidak ada yang terlambat. Astaghfirullah. Salah ini. Itu orang beriman. Karena itu kalau sudah beriman, itu konsisten beramal soleh. Perhatikan. Illalladzina amanu wa amilus. Nah, jadi sejak bangun tidur itu, insan beriman itu digambarkan dalam Al-Quran sudah punya rencana-rencana positif. Jadi berbanggalah sebagai orang muslim yang beriman. Dari malam itu udah siap-siap, Pak, Bu. Nabi mengajarkan, hei sebelum tidur evaluasi dulu yang kemarin. Fa'idha faraghta fansab. Kemarin sholatnya berjamaah berapa kali? Kemarin ke masjid berapa waktu? Baca Quran enggak? Katanya pengen masuk surga. Surganya Firdaus, ketemu Nabi lagi. Ya, baca Quran jarang. Ke masjid terlambat. Masjid sudah bagus, tempatnya luar biasa. Tetangga dengan masjid, toaknya begini tuh ke arah rumahnya. Ya, kurang apa lagi tuh? Ya kan? Cita-cita surga Firdaus dekat dengan Nabi, hisabnya pengen ringan. Quran bertanya, ya, hei, bagaimana amalanmu? Bagaimana konsistensimu? Maka mulai dari saat akan tidur evaluasi. Yang kurang istighfari. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang mungkin terjadi karena kelalaian. Makanya Nabi menyontohkan sebelum tidur istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai hati tenang. Nah, dengan tenang itu baru istirahat tidur. Makanya orang beriman itu tidurnya tenang. Kalaupun meninggal pada saat itu, meninggalnya pun tenang juga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba deh Pak Ibu, seperti sederhana ini.
Sebelum tidur istighfar, 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 sampai merasakan ketenangan. 70 itu bilangan banyak yang kadang tidak menunjukkan real 70. Maksudnya apa? Sampai lisan merasakan nyaman, hati merasakan tenang. Pusing 7 keliling, keliling, keliling Citra Grand. Apakah sampai 7 kali keliling? Tidak. Saking pusingnya gitu ya. Nah maka astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dan berharap besok bisa bangun kalau Allah perkenankan dan menyempurnakan apa yang kurang. Malam direncanakan. Karena itulah saat bangun dari tidur, hadis riwayat Jundub bin Junadah dan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma tercantum di Al-Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ba'dama wa ilaihin. Pertanyaannya, paham tidak maksudnya? Problemnya. Ya Allah, terima kasih. Aku bersyukur memujimu yang telah memberikan aku kesempatan kembali hidup sesuai ajalku. Yang mungkin saja dalam tidurku bisa wafat sesuai ajalku. Berikan bimbingan kepadaku ya Allah di hari ini, ilaihin nusyur. Nusyur itu menyebar untuk kembali. Berikan bimbingan kepadaku supaya aku bisa mencari bekal. Kalau pulang di hari ini sudah siap aku pulang. Itu maksudnya. Makanya kita siapkan rencana apa di hari itu. Kemarin saya cuma 4 waktu di Masjid An-Ni'mah. Sekarang 5 waktu, tuliskan. Saya pengen baca Quran hari ini 1 juz, tuliskan. Saya pengen sedekah, sekian, tuliskan. Nah saat itulah bangun dari tidur, Anda menghadap Allah membawa rencana itu, disebutlah subuh. Datanglah sujud kepada Allah untuk meminta kemudahan menjalani semua aktivitas yang telah kita siapkan. Itulah insan beriman. Dan itu yang wajib di-share, diingatkan. Sampaikan pada keluarga. Bekerja sama dengan teman, mencapai satu kebenaran yang disepakati. Dalam bahasa Arab, kebenaran yang disepakati mutlak benarnya disebut dengan hak namanya. Disebut apa? Hak. Karena itu, semua kebenaran yang bersumber dari Allah disebut hak. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa tawasaw bil haq. Sudah beramal soleh, viralkan. Share. Maka Masjid An-Ni'mah memviralkan. Insya Allah nanti kita ada kegiatan misalnya malam ini ada tahajud, malam ini ada mabit. Viralkan untuk saling menguatkan iman. Insya Allah imam kita datang spesial untuk mengimami, yang bacaannya bagus, viralkan. Insya Allah ada ta'lim yang menguatkan, cari materi yang baik, cari pemateri yang bagus, viralkan. Itu watawassaw bil haq. Jaga itu sampai dengan wafat. Silahkan, yang pengusaha berusaha, yang diplomat berdiplomasi, birokrat teruskan. Arsitek teruskan, yang mengajar lakukan, konsisten dengan itu, watawassaw bis sabr. Maka dia akan hidup dalam kemuliaan sampai dia berpulang kepada Allah. Sekarang waktunya istimewa. Kata Nabi SAW kembali ke hadis Muslim nomor hadis 1679, seperti itulah kita mesti menata rencana mengisi waktu. Kalau enggak berputar-putar terus. Nah, di antara akumulasi waktu itu nanti ada sehari jadi pekan. Pekan jadi bulan. Bulan jadi tahun. Kata Nabi, setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 itu, ada 4 yang istimewa. Khusus untuk berlatih mengevaluasi diri. 3 berurutan, talata mutawaliyat, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, dan Rajabun Mudhar syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab, bulan ke-7, letaknya antara 6 dan 8. Jumada dan Sya'ban. Sekarang kita ada di Rajab itu. Sekarang kita ada di Rajab itu. Maka ketika seseorang mampu ada di bulan ini atas izin Allah, ada kemuliaan yang melekat pada dirinya. Sampai-sampai di Al-Quran disebutkan dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu adalah ketentuan agama yang mulia, maka berlatihlah di bulan-bulan ini untuk mengevaluasi diri. Ini bulan evaluasi, bulan menata aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan tataan itu hidupnya bisa lebih baik, sisa hidupnya bisa lebih mulia, dan pulangnya husnul khatimah insyaallah. Baik. Ini muqaddimah kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menata aktivitas dengan baik dan benar, yang saat bersamaan dunianya dapat, akhiratnya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu materi kita, dan di sini kita akan memulai insyaallah lewat
hadis dulu, baru kemudian ke ayat. Sekarang kita hanya akan bersama Al-Quran, hadis. Oke? Yuk kita turunkan materinya. Ini baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 5027. Saya agak lambatkan ya karena sudah masuk inti materinya. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, pun demikian Imam An-Nasa'i rahimahullah. Saya akan bacakan jalurnya dulu. Saya baca dari kitab apa? Kitabnya tersambung sampai ke Nabi. Jadi supaya bacaan kita di Islam itu indahnya tidak ada satu pun referensi yang berdiri sendiri. Semua itu sudah divalidasi sampai ketemu sumber asalnya. Itu di Islam, namanya sanad. Terdapat dalam Sunan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i menerima hadis ini dari Ubaidillah bin Sa'id. Ubaidillah bin Sa'id menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Yahya. Yahya menerima hadis ini dari Sufyan. Sufyan menerima hadis ini dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwath bin This bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Jadi khair itu sifat yang melekat pada tindakan apapun dan profesi apapun. Jadi kalau di sini ada pedagang, Anda mengikuti petunjuk Nabi ini akan menjadi pedagang yang terbaik. Anda di sini ada yang pengajar, diikuti petunjuk Nabi ini maka akan jadi pengajar yang terbaik. Anda arsitek, diplomat, birokrat, diikuti petunjuk Nabi ini maka Anda akan menjadi terbaik di bidangnya. Dan ini kisahnya bukan sekedar cerita, tapi sudah kenyataan yang terwariskan. Tidak ada satu pun di era Nabi yang belajar dengan Nabi mengikuti panduan ini kecuali mereka menjadi terbaik di masanya dan diwariskan kurikulum ini pada generasi setelahnya. Siapa yang kenal Umar sebelum belajar dari Nabi? Siapa yang kenal Uthman, Abu Bakar As-Siddiq? Tapi masanya sudah berlalu selama 15 abad sampai sekarang orang masih mengenal dan mencari kisahnya. Dari mana bisa viral dan sukses demikian? Kuncinya di sini. Man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk pada subjek atau objek secara personal. Jadi kalau di Quran ditemukan man atau di hadis disebutkan man, artinya tawarannya bersifat personal kepada setiap orangnya, nggak dibedakan sama sekali. Karena itu saya sedang mengartikan siapapun. Kan yang sekarang suka ada yang mengartikan barang siapa. Nah, saya agak menghindari penerjemahan barang siapa karena sampai detik ini saya belum menemukan memang itu barang punya siapa gitu. Jadi saya lebih memilih siapapun, besar, kecil, tua, muda, yang ingin jadi yang terbaik. Maka syaratnya kata Nabi 2. Berapa syaratnya? 1, ta'allamal Qur'ana. Ta'allamal Qur'ana. Mau belajar isi Al-Quran dengan sungguh-sungguh serius. Mau belajar Al-Quran dengan serius. 1, nanti kita akan lihat rahasianya. 2, wa'allamah, dan mempraktekan atau bahkan mengajarkan apa yang ia telah pelajari itu. Belajar kandungannya dengan sungguh-sungguh serius. Lalu setelah dipahami, dipelajari, praktikan, bahkan ajarkan kepada orang lain apa yang telah dipahami itu. Ada apa di balik rahasia ini? Kenapa mesti Al-Quran?
Itu yang coba kita akan turunkan di pertemuan sore ini tentang rahasia besar Al-Quran yang mengantarkan pada kesuksesan berkehidupan. Baik. Dan ini sudah nggak perlu diriset karena sudah dibuktikan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Mohon izin saya sedikit melambatkan uraiannya karena sudah masuk ke inti bahasan supaya mudah untuk didengar dan dipahami. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Qul nahbitu minha jami'a. Adam, Hawa, sekarang misi kalian di bumi akan dimulai. Siap-siap turun ke bumi. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Maka bersamaan dengan dimulainya misi kalian di bumi menjadi khalifah di bumi, turun, aku akan berikan pedoman berkehidupan. Tugasnya apa? Ini pedomannya. Ini kurikulum hidupnya. Jadi tidak ada satupun kegiatan Nabi Adam alaihissalam di bumi kecuali oleh Allah dibimbing supaya mudah dikerjakannya. Bersamaan dengan turun, ini pedomannya. Dalam bahasa Al-Quran, pedoman itu disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Saya tulis di sini ya. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Jika pedoman ini diikuti, mau mengerjakan sesuatu, lihat pedomannya. Mau melakukan aktivitas tertentu, lihat pedomannya. Praktekan. Jika itu diikuti kata Allah, aku jamin. Semua aktivitasmu ya Adam. Plus keturunanmu. Karena nanti bentuknya berubah jamak. Berubah jamak tuh. Fala khaufun alaihim. Perhatikan, pakai him tuh. Bukan cuma engkau Adam. Pedoman ini kalau diikuti anak cucumu, aku jamin semua aktivitas mereka akan lekat dengan dua hal saja. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Semua kegiatannya akan menenangkan, tenang. La khauf, tidak gelisah, artinya tenang. Walahum yahzanun, dan tidak bersedih, menyenangkan, senang. Di kantor, senang. Di rumah, senang. Dengan bertetangga, senang. Di sini, di sana, di mana-mana, dan tenang. Jadi sebetulnya desain kehidupan aktivitas di bumi ini menyenangkan. Apapun yang dikerjakan itu menenangkan dan menyenangkan. Seharusnya bekerja itu tidak banyak gelisah, tenang. Kalau tidak menenangkan, berarti ada pedoman yang tidak dilihat. Seharusnya di rumah tangga itu menenangkan. Kalau tidak pernah tuntas dan nggak pernah hadir ketenangan, maaf Pak, mungkin bukan yang banyak hartanya yang kurang. Mungkin bukan kurang tinggi kedudukan. Mungkin yang terjadi kurang dibaca pedomannya. Sehingga tidak siap menyelesaikan persoalannya. Sejak Nabi Adam diturunkan, sudah ada hudannya. Nabi Adam selesai meninggal, muncul keturunan baru. Dari beliau, berkomunitas, komunitas. Quran, surah ke-49, ayat ke-13. Tafsir dari Quran, surah ke-4, ayat pertama. Kita mulai dengan Quran surah 4 ayat 1, saya agak cepat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul lati khalaqakum min nafsi wahidah. Hai semua manusia, bertakwalah kepada Rabbu yang telah mencipta engkau dari bapa yang satu, Adam. Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Adam diciptakan pasangannya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Adam dan Hawa itu muncul keturunan. Jadi kalau kita mau teliti, kita yang hidup sekarang, itu kalau dicari genealoginya pasti tersambungnya cuma ke Adam dan Hawa. Jelas ya? Tidak ada yang ke hewan. Karena ada yang pengen keturunannya dari monyet kan ya. Kita ke Adam, ke Hawa. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam. Nah, Bani Adam ini itu cuma 2 jenisnya, nggak ada yang ketiga. Dia menyebar kemanapun cuma 2. Pindah ke Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, anak cucu keturunan Adam dan Hawa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku ciptakan kalian dengan keagunganku cuma 2 jenis.
Satu zakar laki-laki, kedua unta perempuan. Jadi anak cucu Adam itu cuma dua, kalau bukan laki-laki perempuan. Jelas ya? Kalau bukan laki-laki perempuan. Ya, jadi kalau Nia, Nia aja. Nama siapa? Nia, Pak. Nama Nia. Yang benar nama siapa? Kurniadi. Identitas anak cucu Adam itu cuma dua, kalau bukan laki-laki perempuan. Kemudian menyebar. Wa ja'alnakum syu'aban wa qabail. Tempatnya bisa beda-beda. Ada yang di Citragen, ada yang di Cibuburnya juga berbeda-beda. Ada yang di Bekasi, ada yang Bekasinya juga kemudian kota dengan kabupaten, ada yang provinsinya beda sampai beda negara. Kabilahnya tak sama sukunya, li ta'arafu, untuk saling mengenal. Nah, dalam rangka mengenal ini, untuk membangun harmoni, memakmurkan misi yang Allah titipkan di bumi ini. Maka, setiap terkumpul komunitas baru, sepeninggal sebelumnya, diutuslah seorang nabi dan rasul untuk membawa pedoman ini. Sesuai dengan zamannya, supaya tetap di setiap era berganti, mereka tetap hidup senang dan tenang. Saking sayangnya Allah. Adam boleh meninggal, anak cucunya berkelanjutan. Karena itu disebut khalifah. Khalifah itu dari kata khalafa, yang saling menggantikan. Kita hidup sekarang, besok ada yang gantikan. Jabatan sekarang, nanti pensiun ada yang gantikan. Itulah khalifah. Nah, di setiap komunitas berganti, eranya tak sama. Adam meninggal, muncul komunitas baru, diutus Nabi Nuh alaihissalam. Nuh meninggal alaihissalam, nanti datang lagi komunitas baru. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus. Demikian seterusnya. Tidak pernah diutus setiap nabi, kecuali ditugaskan oleh Allah, nih sampaikan bimbingan ini, hudan. Saya cepat saja, kalau terlalu ke atas banyak waktunya terhabis dan terserap. Saya ingin tunjukkan cepat. Yang paling viral setelah Nabi Muhammad SAW kan ada Nabi Isa dan Nabi Musa ya. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat kan? Quran surah ketiga ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat. Perhatikan, nama kitabnya Taurat untuk membedakan eranya, masanya. Jadi kalau disebut Taurat, oh ini masanya Nabi Musa. Zabur, masanya Nabi Daud. Injil, masanya Nabi apa? Isa alaihissalam. Tapi, penting dicatat. Taurat itu nama pembedanya, tapi fungsinya tetap disebut hudan. Quran surah 17, ayat kedua. Perhatikan baik-baik. Wa ahataina Musal kitab. Dengan keagunganku, aku berikan kepada Musa kitab Taurat. Untuk membimbing kaum di masanya. Wa ja'alnahu hudan, dan aku jadikan Taurat itu di dalamnya ada hudan. Ini tetap namanya hudan. Li Bani Israel. Untuk kaumnya yaitu Bani Israel. Dibimbing bagaimana hidupnya tenang, dibimbing supaya tenang, supaya nyaman, supaya senang. Nanti berganti ke Nabi Isa. Nabi Isa dapat apa kitabnya? Injil, untuk membedakan eranya Nabi Musa dengan Nabi Isa. Isa alaihissalam dapat Injil. Apa fungsi Injil di Al-Maidah? Fihi hudan. Itu hudan juga. Nah sekarang, maaf, Nabi Musa eranya selesai, Nabi Isa eranya selesai, tersisalah eranya Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penutup para nabi dan rasul dan penutup kehidupan sampai dengan berakhir, maka diberikan kitabnya yang paling spesial oleh Allah, dan fungsinya kembali ke sini hudan. Karena nabinya spesial, maka kitabnya diturunkan di waktu yang paling spesial. Malamnya jadi spesial, harinya spesial, bulannya spesial. Malaikat yang bawanya naik pangkat langsung ke tingkat tertinggi Sayyidul Malaikah. Tempat turunnya langsung diberkahi. Itulah Al-Quran. Malamnya, Quran surah 97, Inna anzalnahu fi lailatil, bersamaan dengan turunnya Al-Quran, semua amalan yang dikerjakan di waktu itu naik statusnya, pahalanya lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau Anda ngaji Quran, cuman satu huruf, nun, pas bersamaan malam itu langsung ketiduran. Itu nunnya sama dengan baca nun lebih dari 1000 bulan. Kalau dikonversi 83 tahun tanpa henti. Nun, 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 nun. Dan satu hurufnya berapa pahala? Berapa pahala? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Fadilahnya ini. Turun kemudian di harinya Jumat. Jumatnya naik status Sayyidul Ayyam. Turunnya di Ramadan. Ramadannya turun langsung diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan lewat malaikat Jibril. Jibrilnya naik status langsung jadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Turun di Makkah. Makkahnya langsung diberkahi.
Turun di Yathrib, yang tertinggal langsung jadi maju kotanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Quran turun dimanapun, ada dimanapun, memberikan ketenangan pada pembacanya dan memberikan aura kebaikan di lingkungan tempat sekitarannya. Demi Allah saya katakan, Pak, Bu, yang DKM An-Nikmah nih ya, coba bikin program hafalan Quran di sini. Jangan jauh-jauh Pak, pesertanya anak komplek aja dulu yang muslim. Di sini. Silahkan Anda perhatikan, demi Allah saya katakan, ketika ada 1-2 orang hafid ada di tempat ini saja, maka keberkahan akan dilimpahkan di lingkungan tempat ini. Nggak cukup dengan amin, coba dulu. Tes dulu. Quran itu unik, baru baca aja udah tenang. Nggak percaya silahkan Pak, ini udah mukjizat. Antum, ibu misalnya sedang punya masalah nih. Daripada bikin status yang nggak jelas, yang nggak mendatangkan solusi dan diupload di media sosial, Cita Grand mendung ya. Nggak ada solusinya. Lebih baik Anda ambil wudhu, bukan mushaf ngadep kiblat. Itu baru pegang mushaf sudah tenang. Dan terkadang uniknya begini, begitu dibuka padahal acak itu, kok ayatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa begitu. Wadduha, baru baca, punya masalah, tenang, nangis, tenang. Walaupun solusi belum datang, tenang. Cuman cepat ngantuk. Betul, karena ibadah. Setan hadir. Kalau baca Al-Quran, 1 jam gak akan ngantuk. Silahkan. Al-Quran lihat di internet tuh, baca. Sejam tuh dibaca aja. Al-Quran 10 menit. Setannya terlibat karena ada ibadah di dalamnya. Ya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah, saya cepat, ayat 185. Quran surah 2, ayat 185. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ini fungsinya. Ini inti pembahasan kita yang paling pokok. Sekarang kita akan bedah apa yang dimaksud hudan terkait dengan Al-Quran itu. Allah menyampaikan, aku turunkan Al-Quran dengan segala kemuliaannya ini, bukan sekedar untuk dibaca. Dibaca bagus Pak, Bu, ada pahala. Tapi ingat, membaca sesuatu itu adalah pintu untuk mengetahui isinya. Anda kan kalau baca koran, ingin tahu isinya kan? Baca majalah ingin tahu isinya kan? Nah demikian juga Quran diturunkan, kita belajar baca supaya tahu isinya. Jangan cukupkan kebacaannya. Betul, membaca itu ada pahalanya, dapat pahala, menutup kekurangan. Tapi kalau Anda cuma baca, nggak pahami isinya dan tidak dipraktekkan tuntunan di dalamnya, maaf, maka Quran akan sebatas jadi bacaan saja, tidak menjadi hudan dalam berkehidupan. Maka desain pertama yang Allah sampaikan kepada kita, Al-Quran itu kata Allah, aku siapkan menjadi kurikulum kehidupan, pedoman hidup untuk semua manusia sampai akhir zaman. Ini ada TV Pak, kanan kiri, bagus. Saat diinstal pertama kali ada pedomannya kan? Kalau nggak diikuti pedomannya bisa nyala nggak? Teratur tidak? Handphone Anda bagus-bagus, ada buku petunjuk kan? Kalau Anda menyalahi petunjuk itu, handphone bisa error dan rusak. Anda beli mobil baru semahal-mahalnya, nggak dibaca pedomannya, rusak. Semua butuh pedoman. Nah, Al-Quran ini, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ternyata bukan bacaan biasa. Di situ semua inti kehidupan kita. Jadi kita mau bergerak apapun, di situ ada petunjuknya. Karena itu Allah ajarkan turunnya, kenapa sampai 23 tahun kurang lebih? Supaya terasa Quran itu hidup dalam hidup bermasyarakat. Ada peristiwa, bimbingannya ayat ini. Ada kejadian di rumah tangga, bimbingannya ayat ini. Di kantor ada persaingan yang tidak wajar, bimbingannya ayat ini. Sedang belajar supaya cepat hafalannya tidak mudah lupa, ayatnya ada ini. Sudah berkeluarga mendambakan keturunan, bimbingannya ini. Kalau lahir kemudian, mulai mengandung, ya bagaimana petunjuknya, ayatnya ini. Semua ada. Dan tidak pernah ada orang mengikuti itu, kecuali tenang dan senang, sukses hidupnya. Karena itulah rahasianya, kenapa Al-Quran diturunkannya bukan di tempat maju, tapi di tempat yang paling terbelakang. Mekah itu kan nggak ada peradaban, tempatnya tandus, nggak tumbuh tanaman, cuma tempat pertemuan orang untuk berhaji atau dagang. Yang maju itu kalau bukan Romawi di kanan, atau Persia di kiri. Ini yang punya peradaban nih, punya segalanya. Tapi Allah nggak turunkan Quran di sini. Supaya orang tidak mengatakan di kemudian hari, pantas maju turunnya di Romawi. Pantas hebat turunnya di Persia.
Tapi Allah memilih titik paling rendah yang ada di muka bumi, tengah-tengah kehidupan di bumi, di tengah-tengahnya. Quran surah 14 ayat 37, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Di tempat tandus yang bahkan tanaman enggak tumbuh pada masa itu. Peradaban tidak ada. Maaf, kriminalitas paling lengkap. Jadi kalau Anda ingin mencari di masa itu seorang pencuri, itu sekampung bisa pencuri semua. Pemabuk sudah nggak aneh, Pak. Paling amatir sering saya sampaikan. Pada masa itu yang mabuk paling amatir 5 kali sehari. Jadi kalau baru 2 kali, belum amatiran. Kelas bawah lagi. Pezina tiap hari. Zinanya pun banyak variannya. Itu semua lengkap. Dan untuk menyelesaikan itu semua, Allah tidak menitipkan tongkatnya Nabi Musa, bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, tapi diturunkan Al-Quran dan merubah keadaan mereka dari jahiliyah jadi khaira ummah. Turun Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Nah, sekarang perhatikan desainnya. Al-Fatihah, saya agak cepat. Sampai An-Nas. Berapa surat? 114 surat. Untuk memudahkan dibagi juz. Berapa juz? 30 juz. Fokus? 6.236 ayat. Perhatikan baik-baik. Kalau kita urutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, secara tematik ditemukanlah bimbingan kehidupan kita. Dari mulai belum dilahirkan sampai kembali kepada Allah. Lengkap ada di sini. Saya akan bacakan cepat. Anda tidak perlu menulis. Karena ini direkam, nanti Anda bisa lihat dari rekamannya lagi. Contoh. Saya agak cepat. Dalam kandungan. Bagaimana prosesnya supaya terjaga dengan baik? Turun Quran surah ke-22. Al-Hajj ayat yang kelima. Didetilkan di Quran surah ke-23 misalnya ayat 11 sampai dengan 13-nya. Doa apa yang bisa dibacakan oleh perempuan yang sedang mengandung supaya kandungan nanti terlahir dalam keadaan baik, anaknya saleh? Muncul Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ketika sudah terlahir, apa yang pertama diberikan oleh ibu yang baru melahirkannya dan apa yang dilakukan oleh ayah yang baru jadi ayah pada saat itu? Turun Quran surah kedua ayat 233. Diberikan ASI optimal sampai 2 tahun. Kalau sudah diberikan ASI usia 2 tahun sampai menjelang baligh, apa tuntunan yang menjadikan anak itu supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, bisa baik dengan lingkungan? Turun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia mulai belajar bagaimana tipikal belajar yang ideal supaya ilmunya juga meningkat, pintar, imannya tetap terjaga kuat. Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Dia telah mulai menyebar, makin tinggi tingkat belajarnya. Bagaimana cara belajarnya supaya cepat paham, mengerti dan bisa berbakti untuk negerinya? Turun Quran surah 9 ayat 122. Muncul kedewasaannya, kenal dengan pasangan jenisnya, mulai tertarik. Apa yang dilakukan? Turun Quran surah keempat ayat keempat, langsung lamar, berikan bagiannya, langsung nikah. Bagaimana cara menikahnya? Quran surah 30 ayat ke-21. Terjadi pernikahan, apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri supaya paham apa yang dilakukan? Turun Quran surah keempat ayat 34. Apa tugasnya suami? Dasarnya mencari nafkah. Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau ingin cepat, turun Quran surah kedua ayat 172. Kadang belum berangkat, rezekinya sudah menunggu. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Dalam pencarian nafkah itu kadang tidak sedikit singgungannya, akan muncul ujian-ujian. Pelajari kaidah dasarnya, ujian Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Solusinya ditemukan di Quran surah ketiga ayat 142. Tantangannya kadang ada yang ingin menyingkirkan, gak mau Anda yang maju, harus yang lain yang unggul. Bagaimana cara amalan kita mendekat kepada Allah supaya dilindungi? Majunya baik, diselesaikan solusi dengan baik, dilindungi oleh Allah. Turun amalan Quran surah ke-17 di ayat 79 sampai dengan 81. Kemudian istri yang di rumah, apakah mudah begitu saja menunggu? Tidak. Dia merawat anak kadang-kadang nggak mudah. Kadang berkata, turun tuntunan Quran surah ke-17. Ayat 23 sampai dengan 27. Dua-duanya kompak mendidik sampai merasakan kenikmatan. Usia berkembang. Usia 40 tahun maju. Kata Allah, jangan lupakan kedua orang tuamu. Berbakti dulu pada ayah ibumu. Kalau ada harta yang kau dapatkan, kesuksesan di rumahmu, perhatikan bapak ibumu. Turun Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Kalau belum sadar, ingat ibu yang melahirkanmu, merawatmu, mendidikmu. Jangan cepat marah kepada kedua orang tuamu. Baktikan sempurna, engkau sukses sekarang. Turun Quran surah ke-31 ayat yang ke-14. Kemudian dia naik lagi, harta mulai banyak. Mulai berbagi, berikan haknya. Lihat keluargamu sekitaran. Kamu punya adik, kamu punya kakak. Lihat mungkin anaknya nggak sekolah. Mungkin adik kamu itu punya anak-anaknya perlu kekurangan, perlu bantuan. Maka mulai ada skema infak dengan 5 bagian utama. Quran surah kedua ayat 215. Kalau lebih lagi ada zakat.
diambil Quran surah ke-9 ayat 103, disalurkan ke 8 golongan Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Anda naik lagi, semakin tinggi. Maaf, jangan dikira akan selamanya hidup di dunia. Pada akhirnya akan kembali seperti masa kecil ya, Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Kemudian setelah itu datang kematian dimulai dengan maut, Quran surah ke-3 ayat 185. Yang bawa mautnya malakul maut, Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Cara ngambilnya kalau ingin tenang, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ketika meninggal itu masuk ke alam kubur. Bagaimana suasana di kubur supaya kita bisa siap-siap? Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Ada lagi detailnya di Quran surah kedua ayat 153 sampai dengan 154. Lalu bagaimana menunggu di situ sampai kembali kepada Allah? Maka akan terjadi kiamat, turun satu surah ke-75 dengan namanya Al-Qiyamah. Maka di situ akan ada hisab. Saat dihisab itu ada penentuan, ada surga, ada neraka. Yang ingin ke surga dijelaskan dengan sempurna. Nih, yang pengen surga Firdaus, Quran surah ke-23 di ayat 1 sampai dengan 9. Yang pengen di taman surga, Quran surah ke-51 amalannya ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Yang pengen surga standar, gak apa-apa, yang penting masuk surga deh. Enak juga di situ. Quran surah kedua ayat ke-25. Jangan macam-macam. Hei, selain surga hanya ada neraka. Jangan sampai engkau nestapa. Bagaimana ancamannya supaya kita bisa hindari? Neraka yang paling ringan dicelupkan sedikit, seharinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari, langsung hangus, hancur semuanya. Turun Quran surah keempat ayat ke-56. Kalau dia orang-orang yang terakumulasi keburukannya, ingkar kepada Allah, munafik sifatnya, maka ditempatkan yang paling dasar di neraka jahanam. Turun Quran surah keempat ayat 140. Tapi kalau masih hidup dia ingin berubah, diturunkan risalah taubat, Quran surah keempat ayat 143. Dicintai oleh Allah, Quran surah kedua ayat 222. Sampai dia pulang dalam keadaan husnul khatimah. Mana yang enggak ada? Ada semua. Kita itu makhluk teratur. Tentang jin diajarkan, turun surat jin. Ya kan? Tentang malaikat disampaikan, hidupnya teratur, ada semua. Nah, dulu cara orang berinteraksi dengan Al-Quran, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, tadi disampaikan hadisnya. Mereka belajar Quran dengan Nabi itu dengan serius. Pendekatannya yakin sebagai kurikulum hidup, bukan sekedar bacaan. Kalau cuma bacaan nanti sifatnya begini, simpan, dirak-rak itu. Dibaca enggak tuh? Dilihat, dilewatin. Yang penting baca. Tapi kalau Anda menempatkan Quran sebagai pedoman kehidupan, itu pusat kebahagiaan kita. Itu kunci kesuksesan kita. Petunjuknya ada di situ. Maka demi Allah, setiap apa yang kita kerjakan, kita buru pedoman itu untuk kita lihat pedomannya bagaimana. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Satu, khairukum man ta'allama, ta'ain lam mim. Tenang ya. Belajar itu ada dua kata, ada darasa, ada ta'allama. Kalau darasa itu belajar cepat. Ya. Kadang serius, kadang tidak. Jelas? Tapi kalau pakai ta'allama, ta'nya di ilmu sharaf, di antara maknanya menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Serius. Jadi kalau ingin belajar Quran, kata Nabi, mesti serius. Sungguh-sungguh, istimewa kok menentukan kebahagiaan hidup kita. Serius. Bahkan saking pentingnya Quran, keseriusannya bukan hanya pada isinya. Termasuk pada bacaannya. Karena itulah satu-satunya kitab di muka bumi yang dijaga oleh Allah sampai ke cara bacanya. Itu Quran. Supaya nggak salah baca, salah paham. Sebab kalau bacanya salah, pahamnya keliru. Maka dijaga sampai cara bacanya. Yang ini panjang, yang ini pendek. Yang ini berhenti, yang ini lanjut. Ada ilmunya kemudian disebut dengan tajwid. Bacakan seperti ini, Allahu Akbar. Silahkan riset. Semua huruf dalam Al-Quran itu keluar di semua bagian tubuh kita yang mengeluarkan suara. Tempat keluarnya huruf, keluar semua dari situ. Dari bagian bawah di udara ini, adnal halak, sampai ke bagian luar di bibir di sini. Semua, nggak ada satupun buku bacaan di muka bumi yang saat membacanya mengeluarkan semua huruf di tempat semua keluarnya huruf di tubuh kita. Kecuali Al-Quran. Dan indahnya, siapapun yang baca itu akan menemukan iramanya sendiri. Dan itu akan dikenal khas. Jadi Anda nggak butuh lagu, nggak butuh irama, nggak butuh formula-formula tertentu. Cukup ikutin cara baca dengan benar, keluar irama Anda sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, sudah nih. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz Adi. Orang tua kita tuh dulu bacanya biasa-biasa, tapi tahu itu bacaannya. Rasanya enak, indah. Karena itu beda Quran dengan formulasi musik.
Ya, nggak ketemu gelombangnya. Di zaman Nabi itu sudah ada musik, kumpulnya di syair. Udah ada langgam syair namanya. Ada 16 langgam. Ada namanya tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ada rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali, fakam tajummuni ghazayyilun uqayqali, qataftuhu min wajnatin min fi'li hadzal rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wa wal walad wali wali wailali, faqultu wa tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali, qalat awhina kadha in harwadidul muqali, kahatan kakailali tatabuli. Ada? Halo? Madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, tala'al badru alaina min thaniyatil. Itu asalnya syair. Ada rumusnya. Tapi Quran beda. Gak pernah ada orang jahiliyah baca Quran pakai formula syair, gak ada. Coba lihat. Tala'al badru alaina, iramanya dipakai baca surat Ad-Duha misalnya. Wadduha wallaili idza saja. Enggak ada baca begitu. Karena sudah ada rumusan yang terjaga. Jadi enggak usah kreatif. Jahiliyah sejahiliyah-jahiliyahnya enggak pernah baca Quran pakai irama musik karena mereka tahu beda. Jadi enggak usah maksa. Jadi imam di masjid An-Ni'mah salat maghrib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar jamaah. Alam nasyrah laka sadrak, bubar. Dan gak enak ke telinganya. Enak. Jadi tujuan ada ilmu tajwid itu bukan untuk melahirkan irama supaya mudah dibaca dengan benar, paham isinya. Tapi jadi pembeda akhirnya. Karena saat dibaca jadi obat, syifa. Makanya kenapa dijaharkan baca? Supaya menguatkan kepada jiwa. Nanti penyakit-penyakit hati hilang. Itu nggak bisa berobat Pak ke apotik. Antum berobat ke apotik tuh. Di sana ada poli gigi. Di sana ada poli mata. Poli telinga. Yang nggak ada cuma 2. Poli hati 1. Tanya, saya pusing dok. Apa yang dirasakan? Kepala saya penat kayak vertigo. Gejalanya apa? Itu kalau tetangga saya dia beli mobil baru, saya penat sekali. Nggak ditemukan obatnya. Ada. Ya, cuman 2 poli yang nggak ada. Poli hati, poligami. Tenang Bu, nggak akan saya bahas. Tenang aja. Ya, itu Quran. Nah karena itu, kalau kita paham isinya, mulai dengan membacanya secara tertib, teratur, disiplin. Ta'zim terhadap Qurannya. Nanti pertama yang akan Allah berikan, bukan pahamnya dulu. Yang diberikan oleh Allah pertama kali pancaran aura kebaikannya. Sampai ke jiwa kita itu. Jadi bacanya bukan cuma di lisan. Bacaan Quran yang bagus itu sampai ke jiwa. Jadi begitu Anda baca, hatinya ikut bergetar. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Perhatikan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkal. Jadi baca Quran itu yang tertib, tenang. Lalu rasakan getarannya, kenikmatannya. Setelah itu baru kita keluarkan step yang kedua. Jadi ada 3 step nanti ya. Saya agak cepat, mohon izin. Belajarlah Quran dengan serius. Ada 3 tingkatan belajar Quran. 1, tahap bacaan, tahap pengenalan. Disebut dengan qiraah. Qiraah. Ini nggak butuh paham, karena baru mengenal. Ilmunya disebut dengan tajwid. Cara membaca Quran dengan baik dan benar. Ikuti dulu. Allahu Akbar. Baru kita membaca saja, itu sudah mendapatkan apresiasi langsung dari Nabi. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf 10 pahala. Izin yang disebut pahala itu bukan pendapatan dunia yang kita bisa raba sekarang, tidak. Itu value untuk bekal pulang ke akhirat. Ditampakkannya, sekarang ilmu yakin, informasinya meyakinkan. Nanti ada ainul yakin saat sakaratul maut ditampakkan. Hakul yakin saat pulang ke akhirat. Ya, jadi kelihatan nanti saat akan meninggal ditampakkan. Ya, kalau ingin cepat lihat ya silahkan ya, tapi kan sesuai ajal gitu ya. Nah, pelan-pelan. Ini tips dari saya. Yang Nabi sampaikan setiap hurufnya itu 10 kebaikan.
10 pahala itu, 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. Tinggi nilainya. Dan rumusnya di hadis Muslim, pahala dan dosa itu saling nutup. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan, dia berbuat kebaikan, salahnya ditutup sama yang baiknya. Ketiga. Jelas? Kalau Anda rajin baca Quran, menjaga diri dari keburukan, dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Begitu ada salah yang tak sengaja, langsung tertutup. Nah, cara bacanya, kalau mendapatkan guru yang ketat, berbahagialah. Bersabar dulu di 20 ayat pertama. Selanjutnya kesananya, itu bisa lebih mudah. Coba lihat ya. Misal, ini dari bagian bawah nih. Supaya tercakup semua pembahasannya. Ini bagian bawah yang mengeluarkan suara. Namanya adnal halaq di sini. Ada hamzah, alif, dan ha. Ha. Keluar sampai di bibir. Itu ada mim, waw, ba. Diwakili oleh Al-Quran, alif, lam, mim. Nanti ke sini ada ha misalnya. Di dalam ada kha. Nanti ke sini nih, di lidah ada lam misalnya. Sampai keluar ke bibir. Itu semua huruf 28 sampai 29 huruf keluar dari tempat ini semua. Tapi di antara itu ada yang paling sulit, ada yang menengah, ada yang biasa. Contoh. Zal, za. Dengan dal. Sulit mana? 1 atau 2? Zal atau dal? Bukan. Sulit yang kedua, dal. Karena dal itu butuh energi dari dalam dikeluarkan, infijar, bahasa tajwidnya qalqalah. Dal. Qaf, ta, ba, jim, dal, hurufnya 5. Tapi kalau zal cuma di sini. Enggak ada ledakan. Sebabnya itulah kemudian kita dilatih mengucapkan da dulu supaya lebih mudah diucapkan. Da nanti kadang-kadang sulit membedakan dengan za. Kan? Da dengan za. Zai kita kenal begini. Da dengan za, maka nanti kita akan temukan za dilatih dengan zi, dipertemukan dengan za, nanti dilatih dengan zi supaya lancar keduanya. Alif lam mim za. Dzalikal kitabu la hudallil. Setelah lancar za, pindahkan ke zi ayat 3. Alladzina yu'minun. Di. Sudah lancar za, di muncul za. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum. Sini. Nanti lancar za. Maka muncul zi dan zi ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzil. Itu indahnya Quran. Dilatih lidah kita. Jadi kalau kita sabar mengaji 20 ayat, itu kesananya lebih mudah. Makanya kalau di sini ada yang ngajarkan Quran ketat gurunya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ibu udah jauh-jauh datang. Bu. 30 menit. Udah Bu, pulang. Besok lagi kesini lagi. Nanti dikumpulkan di Al-Baqarah saat masuk ayat 71-72. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Yang sulit-sulit kumpul semua. Setelah itu lancar. Ini baca. Setelah lancar baca, pindah caranya ke inti bahasan kita sekarang. Bagus, silahkan baca one day one juice, one day one verse, silahkan. Cuma sekarang pindah, fasenya pindah, naik tingkat. Ke tingkat yang kedua dikenal dengan tilawah. Apa namanya? Mulai memahami arti, mengkaji. Supaya paham. Orang tua kita cerdas dulu, nggak pakai banyak teori. Setiap ada yang ngaji, di sampingnya suruh ada yang nerjemahkan supaya jamaah paham. Saya tanya pada Anda, kalau yang ngaji qori kan, yang nerjemahkan siapa? Sari tilawah kan? Ya kan? Cuman mungkin yang pertama menerjemahkan itu namanya Bu Sari, makanya Sari tilawah. Coba kalau Pak Ferdi, mungkin Ferdi tilawah. Di sarinya nggak ada sebetulnya, tilawah saja. Ya nggak ada sari ya tilawah. Cuman yang pertama menerjemahkan busa, maka jadi sari tilawah. Asalnya tilawah saja, artinya 3. Awas ya, fokus. Tilawah itu punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami apa yang dibaca. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Tilawah. Saya kasih contoh. Praktek pada ayat ibadah. Praktek qiraah dan tilawah pada ayat ibadah. Cepat.
Apa wahyu yang pertama turun kepada Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi. Perhatikan. Kalimatnya qiraah iqra. Perintahnya cuma baca, tidak menuntut paham. Kenapa? Sebab Nabi itu baca pun nggak bisa, apalagi paham. Itu maksudnya. Karena ummi. Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Maka muncul kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW, ikuti bacaan ini karena Rabbmu yang mudah menciptakan kamu, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan, gampang sekali. Nah, ini ayat kepada kita, kalau sedang susah, kembalilah kepada Allah. Itu mungkin tanda dari Allah langsung supaya kita memanggil namanya. Selama ini mungkin kita mengagungkan kemampuan kita, bisa kok bisa, dibikin susah supaya kita menyebut nama Allah, Allah supaya balik. Lakukan karena Allah, semua dibuat mudah. Tapi setelah ayatnya banyak masuk, ayat ini masuk, surat ini masuk, itu masuk, muncullah perintah sholat. Ketika muncul perintah sholat bermakna ibadah, kalimatnya berubah dari qiraah jadi tilawah. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal tengahnya, tapi nggak dibaca awalnya. Quran surah ke-29 ayat 45. Tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal, tapi awalnya nggak dibaca. Perhatikan awalnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kata Allah, sebelum salat baca dulu. Tapi bacanya pakai tilawah. Utslu itu kata perintah dari tilawah. Cuman persoalannya, mushaf sekarang terjemahannya sama. Iqra dan utslu bacalah. Padahal yang satu qiraah, yang kedua tilawah. Nah, kata Al-Quran, sebelum Anda sholat, saya sholat, kita sholat, baca dulu, pelajari dulu ketentuan-ketentuan sholat. Setelah itu pahami. Jadi bukan sekedar dibaca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Sekarang jujur, tanyakan pada diri kita sendiri. Berapa kali kita menunaikan sholat? Berapa ribu kali ruku dan sujud? Dari sekian banyak menunaikan sholat, apakah paham apa yang dibaca dalam sholat? Ngerti nggak yang dibaca dalam ruku? Paham nggak yang diungkapkan dalam sujud? Betul sholatnya sah, menggugurkan kewajiban, dibaca itu gugur kewajiban, selesai, sah sholat. Tapi kekhusyuannya dapat nggak? Bagaimana bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti yang dibacakan itu? Bagaimana bisa menikmati kalau nggak paham apa yang diungkapkan? Makanya tips dari Qur'annya sebelum sholat, pahami dulu. Sehingga antara lisan, pikiran, dan hati itu nyambung. Contoh, Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Jadi nanti pikirannya tidak sibuk dengan was-was setan. Ada setan khusus yang tugasnya hanya menggoda orang sholat. Nanti kapan lagi saya kesini, kita bisa ngaji 9 jenis setan. Ada fikih setan tuh. Ada 9 setan yang berbahaya. Itu harus dikaji, itu sumbernya hadis. Ada setan khusus nanti, setan penggoda DKM ada, Pak. Betul. Awal-awal bangun semangat, nanti begitu jadi bisa pecah. Gara-gara beda pendapat aja tuh. Ada. Setan wudhu, walhan namanya. Ada. Anda begitu wudhu, baru mau sholat udah bingung. Tadi wudhunya benar nggak ya? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Ah, kayaknya enggak deh, padahal baunya udah kemana-mana gitu kan. Itu walhan. Ada setan pasar, ada. Setan rumah, ada. Anda ke mall keluar nih, ibu pulang ke situ, lihat tas bagus, ke bawah-bawah sampai ke rumah, sampai mau tidur ke bawah. Itu setan pasar tuh kerjanya. Ayah tadi ada tas bagus deh, Masya Allah ya. Mama kan itu masih banyak tasnya, kan kita dihisab. Oh iya Pak ya, ya Allah, sebenarnya diringankan hisabnya. Tapi yang tadi juga bagus kok ya. Nah ini ada setan penggoda orang sholat namanya khanzab. Khanzab ini dinasnya, tugasnya, hanya saat orang sholat dibuka dengan takbir. Jadi sebelum takbir bisa fokus. Nanti cek saat maghrib tuh. Kalau Anda belum takbir, Anda bisa fokus begini. Tapi begitu Anda takbir, di Abu Daud Nabi sampaikan, idza kabbara atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia sudah mulai bertakbir, dia takbir nih. Fa yaqulu syaitanu, maka setan memulai tugasnya. Uzkur kadza, uzkur kadza. Ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Kalau nggak percaya nanti pas sholat maghrib, Anda takbir, ini pengingat saya pun akan diulang lagi oleh setan tuh. Ingat ya, kata Ustadz Adi, itu setan itu. Saat takbir itu. Iya nanti nih, nah, lihat tadi, pas sholat maghrib. Gitu deh. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, kalau Nabi katakan pasti benar. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Iya, ini pelakunya. Nah, bagaimana caranya? Pahami dulu. Sehingga ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati meresapi, ya Allah, aku mengikrarkan Engkau yang Maha Besar.
Namun bahkan sebelum sholat aku merasa besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan tetangga, angkuh terhadap pasangan, merasa yang lebih pintar dibandingkan yang lain, yang lebih banyak hartanya, lebih hebat kedudukannya. Aku bertobat ya Allah, maka bacalah kemudian setelah itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, khataya itu jamak dari khati'ah. Kalau ada yang kecil di ujungnya pengakuan. Khataya ya Allah, aku sadar aku banyak salahnya. Tapi aku pun mengerti tahu engkau banyak rahmatnya. Aku datang membawa kesalahan saat ini ya Allah. Mohon ampuni aku, jauhkan antara aku dengan kesalahanku. Jangan pertemukan di akhirat. Karena sekecil apapun pasti akan ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jauhkan seperti engkau jauhkan timur dan barat yang enggak pernah ketemu keduanya. Itu maksudnya. Atau Anda ingin baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal. Perhatikan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku taubat. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya sekarang kepadamu, penguasa langit dan bumi dan semesta alam seluruhnya. Kalau aku salat selama ini, aku ibadah ya Allah, aku hidup karena ketetapanmu. Walaupun kau wafatkan aku sekarang, wa mamati, itu kalimatnya, kalimat kesadaran. Sekalipun kau wafatkan aku dalam salat saat ini, aku ikhlas ya Allah. Namun ampuni dosa-dosaku. Itu maksudnya. Makanya kalau sujud tenang, tiba-tiba ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi jika engkau berikan aku kesempatan untuk beraktivitas lagi setelah sholat ini, maka mohon ya Allah, perhatikan, jadikan semua aktivitasku sebagai tanda kepatuhanku untukmu wa ana minal muslimin. Itulah tilawah. Itulah tilawah. Jadi begitu Anda mengerjakan semua bacaan dalam sholat, terasa ke jiwa. Kan semua bacaan sholat itu akumulasi hidup kita. Pengen punya ampunan, dapat ampunan. Pengen rizki dilimpahkan, pengen disehatkan, pengen diberikan perlindungan, pengen dirahmati. Duduk di antara dua sujud. Sambil duduk bacanya enak. Rabbighfirli warhamni wajbur warfa'ni warzuqni, minta rizki. Tuh. Kalau kita paham, Rabbighfirli, Allah ampuni aku. Mungkin karena banyak salahku, sekarang kesehatanku engkau uji. Atau karena cintamu kepadaku engkau uji. Ya Allah, mungkin harta ini belum aku dapatkan rezeki dengan lancar karena ada maksiat dariku. Rabbighfirli. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, lindungi ya Allah. Ada banyak orang kadang-kadang ingin menyakitiku. Warzuqni, berikan aku rizki. Paham. Itu dibaca Masya Allah, subuh aja udah 2 kali. Ya. Habis sholat minta lagi karena nggak paham. Ya Allah, anugerahkan aku rizki. Kata malaikat, yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzuqni. Ini. Nah, ini baru latihan dalam ibadah. Saya tutup. Dalam muamalah itu praktek harian. Maka caranya keluarkan secara tematik. Contoh. Teman-teman di sini ada pengusaha ya, pedagang ya. Kenapa Anda nggak mengeluarkan ayat bisnis saja di Quran? Pebisnis keluarkan tuntunan bisnis dalam Quran. Keluarkan ayatnya. Ayat-ayat bisnis. Kaji ini sesuai profesi Anda. Yang pokok pelajari, sholat misalnya, puasa, zakat. Tapi profesi Anda, apa yang di situ Anda kerjakan profesinya? Keluarkan ayatnya. Di sini ada diplomat, keluarkan ayat-ayat diplomasi. Di sini ada pengajar, keluarkan ayat-ayat ilmu. Nah, topik ini berhasil dirinci oleh para imam-imam besar sampai mereka membuat rincian contohnya dan petunjuknya dari Nabi langsung. Ada ayat ini teknis mengamalkannya bagaimana? Ada ayat ini detailnya seperti apa prakteknya? Maka di antara imam yang mengumpulkan semua itu dan menuliskan di kitab, di bukunya sampai jadi panduan yang kita baca sampai dengan saat ini mudah diakses, namanya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena bukan dari Arab, maka ada tradisi mengenalkan wilayah, menunjukkan Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Bukhara, saya Al-Bukhari. Imam Nawawi dari Banten, Anan Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Ana Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Ana Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Pak Ferdi misalnya dari Citragen. Mau umrah, mengenalkan ke Mekah. Ana Ferdi Al-Citrageni, Al-Jakas Sampurnai Al-Bekasi. Hei. Nah, Imam Al-Bukhari menulis kitab. Masih ingat nama kitabnya? Sahih
Al-Bukhari. Nah itu tuh kependekannya. Kitab lengkapnya judulnya begini. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Kitab ini saya susun dengan tema yang beragam. Al-Jami namanya. Ada 4 jenis kitab hadis. Jami, Sunan, Mu'jam, Musnad. Jami itu kitab yang isinya komprehensif secara tematik. Aku susun, kata beliau, dengan topik-topik terkait petunjuk Nabi, terkait kesehariannya, bagaimana keseharian Nabi 24 jam. Dan bimbingan yang Nabi berikan kepada masyarakat masa itu. Beliau bagi menjadi 97 topik. Jadi di hadis Al-Bukhari itu ada 97 tema, Pak, Bu. Nanti caranya beliau susun. Ayatnya dulu, baru hadisnya. Ayatnya dulu, baru hadisnya. Contoh, dari 97 ini pernah Bapak Ibu merasakan keimanan yang naik turun? Iman kuat, semangat sampai tahajud dibela-belain ya. Puasa sunnah dikejar-kejar. Saat sedang turun, maaf yang fardu pun kadang tertinggal. Pernah merasakan suasana begitu? Bagaimana caranya menaikkan iman dan dijaga supaya nggak turun? Maka di topik yang kedua ada namanya Kitabul Iman, isinya 50 hadis, 57 hadis. Bagaimana supaya menjaga iman? Ada ayatnya, ini hadisnya. Bagaimana menjaga iman lewat harta? Ini ayatnya, ini hadisnya. Bagaimana menjaga iman lewat pergaulan? Anda tinggal di tempat baru, nggak tahu komunitasnya bagaimana. Bagaimana menjaga imannya? Ini ayatnya, ini hadisnya. Ada anak-anak muda yang masih belajar. Ada kitab yang ketiga, topik ilmu, Kitabul Ilmi. Bagaimana belajar yang efektif. Mengatur waktu belajar. Anda yang pengajar, ada lagi di hadis ini, topiknya Kitabul Ilmi. Nabi itu punya jadwal pengajiannya untuk ibu-ibu hari Kamis. Nanti untuk bapak-bapak tempatnya di sufah. Dan termanage dengan baik. Ini pelajaran A, ini pelajaran B, ini yang kasih fatwa hari sekian. Dan indahnya, nggak ada satupun yang belajar mengikuti pola ini kecuali menjadi jenius di zaman ini. Melewati lebih daripada 5 kepakaran ilmu. Dahsyat. Dari ingatannya tajam, Pak. Itu level kelima. Biasanya orang sekarang kan cuma 4 level kan? Cepat ingat, lambat lupa. Nomor 1. Cepat ingat, cepat lupa. 2. Lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot memang yang keempat. Lambat ingat, cepat lupa. Nah, kita terangin hampir 2 jam. Ya. Begitu mau selesai baru ingat, keluar masjid lupa. Tapi yang ini level yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Begitu disebutkan langsung ingat. Mau lupa susah. Biasanya utang kan ya begitu ya. Ini ilmu. Saya bisa bicara karena saya melihat orang dulu, lalu saya coba itu caranya. Dari sejak saya masuk pesantren, Pak. Sampai hari ini saya. Sampai hari ini. Saya dulu tuh cuma belajar, ikuti aja caranya bagaimana. Saya belum hafal, belum bisa bahasa Arab. Misal, saya belajar tajwid, kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Belajarnya hari Rabu, masuk kelasnya jam 4, saya belajar jam 2. Sampai sekarang terbayang, di mana belajarnya, jam berapa, di tempat mana. Sampai isi kitabnya masih ingat. At-tajwidu lughatan al-isyanu bil jayyidi wa istilahan ilmu yu'rafu bihi qaum mustaqim min sifati wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdh al-Qur'ani alamatul qiyam lil hadrat an-nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Yang umum juga begitu, Pak. Kami belajar umum, saya senang riset. Untuk menyimpulkan hukum musik itu bagaimana, saya meriset tuh sampai ke notasi. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, C, D. Apakah Ustadz bisa main gitar? Tidak. Main piano? Enggak. Karena saya jalurnya di Quran gitu. Jadi enggak terlalu cocok juga dengan itu. Tapi saya riset untuk mengetahui hukum. Itu cepat. Dan ternyata di California itu ada riset. I was in America around, I think, 1 month ago. When I was in US and we were in Boston. Paham nggak? Paham ya? Insya Allah ya. Pegal juga. Itu, there was information. Ya, itu ada satu informasi penting. Ternyata di University of California, itu ada riset menyebutkan bahwa kapasitas memori manusia itu paling sedikit 100 juta gigabytes. Yang paling dahsyat, riset dari profesor, seorang dokter dari Maroko tinggal di London. Begitu meriset ahli Quran, yang dia baru hafal Quran dengan cara yang benar, ditunjukkan oleh beliau, ternyata kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari manusia biasa. Alasannya sederhana, karena dia sudah hafal 52.000 kosakata. Menurut teori standar, yang banyak hafalannya, banyak masuk informasinya, memudahkan otaknya terstimulus untuk menghafal apapun dengan cepat. Maka sekarang keluarkan. Nanti sambungkan dengan hadis yang lain. Misal,
Di hadis sahih disampaikan la taqumu sa'atu illa. Di antaranya apa? Taqarrubul aswaq. Akan tiba satu masa menjelang-jelang ke akhir, pasar mudah diakses. Mudah diakses. Dulu ibu berangkat ke pasar pakai ojek, pakai angkot, pakai mobil, turun belanja. Sekarang keluarkan handphonenya, klik datang. Hadisnya ada. Isyarat ke situ. Kenapa Anda tidak bikin teknologinya sekarang? Sekompleks Citagran yang muslim dan sekitarnya, bikin aplikasi khusus. Siapa yang bisnis A, bisnis B, bisnis C? Yang butuh klik ke situ. Roda perekonomian berputar di situ. Dapatkan di situ, supply-nya ke situ, demand-nya di situ berputar. Praktekkan ini ya. Lalu sambungkan ke Masjid An-Ni'mah. Bikin aplikasinya, zakatnya langsung klik masuk ke sini. Infaknya klik masuk ke sini. Masjidnya punya database, siapa yang kekurangan di sekitaran ini? Dibuka setiap Jumat. Bikin database-nya, siapa yang dokter di sini? Siapa yang pengusaha? Jadi diumumkan yang sakit, yang nggak sempat ke rumah sakit, insya Allah hari ini dokter A yang akan memberikan bimbingan. Gratis. Hidup masjidnya. Itulah Quran. Itulah hadis. Dulu begitu. Maka orang senang ke masjid ditunggu. Jamaah itu ditunggu. Datang, berangkat, kenalan. Datang ini, datang, sholat, berangkat, pulang. Datang, berangkat, sholat, pulang. Nggak kenal siapa yang duduk di sampingnya. Itu bukan jamaah namanya. Jelas? Nah, inilah Quran. Jadi mulai sekarang, cara berinteraksinya, keluarkan topiknya, keluarkan temanya. Bapak yang di kesehatan, yang dokter, yang perawat, ya, yang di bidang itu ada Kitabul Marid. Nanti ada yang di militer misalnya, ada lagi tuntunannya. Yang di pemerintahan, birokrat, diplomat, ada Kitabul Imarah. Semua ada. Keluarkan. Nah, itulah Al-Quran sebagai petunjuk berkehidupan. Saya tidak menginginkan setelah ceramah ini, Quran itu hanya tersimpan dalam bentuk tulisan di mushaf. Hidupkan dalam perilaku. Keluarkan dalam bentuk akhlak. Katanya ngaji, tapi kalau lisannya masih senang mencaci. Kok bisa pulang pengajian mencela temannya yang lain? Belajar apa? Di Quran kan katakan saling menyayangi, saling bersatu. Wa'tasimu bihablillah, bersatu. Wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Mana prakteknya? Bicara yang baik-baik, mana prakteknya? Jauhi pencurian, jauhi korupsi, mana prakteknya? Cukuplah kembali kepada Quran, maka Quran akan membimbing kita menjadi manusia mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Paham? Baik, kalau sudah dipahami, saya kira ini adalah pengantar awal kajian saya berada di masjid ini. Dan mudah-mudahan juga bukan menjadi kunjungan yang terakhir ke sini untuk kita bersilaturahim. Jadi mudah-mudahan awalnya dibuka dengan Al-Quran, dan insya Allah menjadikan kita jamaah di dunia dan jamaah di akhirat bersama Rasulullah SAW. Saya tutup hadisnya, khairukum, jika ingin jadi orang baik, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Pelajari Quran dengan sungguh-sungguh, ajarkan, hidupkan, praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah di sini rutin jamaah ada berapa, Pak? Ada yang belajar Quran, mengkaji? Full ya? Lihat sini. Step terakhir menghafal. Sebelum saya tutup, saya minta 5 menit sedikit. Bacaan sudah, qiraah, tilawah sudah, terakhir menghafal. Hafalan. Antum pebisnis, mau rapat, mana petunjuk Qurannya? Bawa mushaf kelamaan. Hafalin ayatnya. Ibu bawa ayat ke rumah tangga, hafalkan. Dijamin oleh Allah, Quran itu satu-satunya kitab suci yang mudah dihafalkan. Insya Allah kita sudah praktekkan. Bahkan ada orang yang hafal Quran itu cuma 25 hari. 30 juz, 24 hari. Ada yang rekor saat karantina di tempat kami di At-Taisir 14 hari. Dan lintas usia. Ada yang 50 tahun, ada yang 82 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 22 tahun. Ternyata mudah untuk dihafalkan. Maka step yang ketiga adalah al-hifdhu, menghafal Quran. Kalau sudah sampai ke level ini, Allah akan berikan hadiah yang istimewa. Di dunianya dijaga oleh Allah, anaknya hafal, ayah ibunya diberikan keberkahannya. Pak, antum kumpulkan harta ya. Dari berangkat gelap, pulang gelap, capek, lelah. Demi Allah, Pak. Satu anak aja di rumah, jadikan penghafal Quran. Anda saat pulang capek kerja itu, begitu melihat anak Anda yang kecil sedang mengulang hafalan Quran, hilang penatnya, Pak. Yang lebih indah saat Anda meeting di kantor, anak Anda telepon dari pesantren. Ayah, terbata-bata dia mengatakan, aku sudah hatam hafalannya 30 juz. Demi Allah saya katakan, Anda dapat proyek sebesar apapun akan gugur semua itu dikalahkan oleh kalimat anak itu yang mengatakan, Anda telah selesai hafalan Quran. Itu berkah, Pak. Anda punya ahli Quran di rumah, penghafal Quran. Walaupun belum sampai 30 juz, tapi penghafal Quran itu jadi mutiara di dalam kehidupan rumah Anda. Tempatkan, hidupkan itu, dan insya Allah saya akan bantu nanti ke sini. Kita siapkan
Untuk sementara 100 paket untuk memudahkan hafalan Quran. Nanti siapkan Pak ya. Kita bisa kirim. Satu paketnya itu ada 3 buku. Nanti ada 300 buku ke sini. Ada 100 paket. Itu kita berikan sebagai hadiah. Silahkan. Nanti dikembangkan di sini. Ya, supaya ada penghafal Quran di sini. Dan saya berikan kabar gembira. Kita itu makhluk hebat. Saya tunjukkan. Kita masih punya waktu nggak? Ya, saya jam 6 harus kembali, kita punya 10 menit. Saya minta 5 menit saja kita belajar menghafal Quran dengan nomornya, dengan posisinya. 5 menit Anda hafal Quran, 5 ayat, dengan nomor posisinya dibolak-balik, diacak. Mau? Saya simulasikan, saya contohkan. Semuanya akan bisa insya Allah. Ya. Baik, pilih. Mau Al-Baqarah atau An-Naba? Al-Baqarah aja ya. Ya, An-Naba kan biasa ya. Al-Baqarah, ya. Saya contohkan nih. Bismillah. Baru pertama datang, angin datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, menghapus sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masjidnya nikmat betul, yang ngapus sendiri, nerangin sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Kita punya waktu sampai jam 6. Perhatikan baik-baik. Kita akan keluarkan 5 ayat saja. Dan saya tunjukkan kepada Anda betapa mudahnya Quran dihafal. Nanti kalau hari Quran, kita bisa kumpul sama-sama di Istiqlal. Ya. Ya, nggak apa-apa. Jazakallah khair. Ya. Masya Allah. Saya bikin gini dulu ya. Oke. Ibu kelihatan Bu ini? Kelihatan, hebat. Belum saya tulis udah kelihatan. Ya. Cuma di masjid ini yang belum ditulis sudah kelihatan, luar biasa. Jamaah milenial ya. Lihat sini, kita ambil 5 ayat dulu Al-Baqarah. Baik, lihat baik-baik. Posisinya kiri. Mana? Saya tulis di atasnya kiri. Gini ya, kalau saya mengajar menyebutkan posisi, itu bukan ingin menunjukkan saya hafal letak ini, bukan. Untuk menggambarkan interaksi dengan Quran kita itu utuh. Di saat ngimamin itu terbayang mushafnya di depan kita. Saat mau mencari cepat aksesnya itu maksudnya, ya. Dan tidak harus seperti itu. Ya, lihat sini. Posisinya di mana? Ini. Jadi kalau saya sebutkan begini 1, ini di atas berarti ya. Kiri atas. Mana? Baik. Ini 2 di sini. Kalau saya sebutkan 3 berarti kiri tengah, apa? Tengah. Ini ya, tengah kan? 4. 5 berarti kiri apa? 1, 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan. Saya tuliskan supaya cepat, saya sebutkan potongannya saja. Nanti kita pas 5 menit lagi kita coba. Lihat sini. 1 alif lam mim. Apa? Ya. 1 apa? Alif lam. Baik. Ayat berapa? 1. 1 alif. Baik. Posisinya kiri. Baik. 2 dzalika. Apa? 2 apa? 2 apa? 1? Baik. Baik. 3 alladzina. Baik. 3 apa? 3 apa? 4 walladzina. 4 apa? Nah, kata kuncinya yang paling gampang cari yang mirip-mirip, yang tengah ini supaya cepat gampang. Alladzina ni walladzina. Kalau alladzina pasti 3, kalau walladzina pasti 4, sisanya yang lain. 5 ulaika. 5 apa? Oke, ulaika. 5 apa? Baik. 1 apa? 2 3 4 5. Baik, ikuti saya dulu. 1 2 3 4 5. Baik, sekarang kita mulai ya. Pas tuh ya. Di 5 menit kita ambil 1 menit saja. Perhatikan. 1 alif lam mim. Apa? 2 apa? Dzalika. 3 4 5. Baik, sekarang kita mulai acak. Sebut, lihat tangan saya. 4 3 5 2 1. Oke, 2. Surat apa? Ayat berapa?
Posisinya di mana? Ulaika. Ayat berapa? Posisinya di mana? Gak nyampe semenit tuh. Tes kita hapus. Tes. Gak apa. Biar antum gak ngeles waktu saya tanya tuh. Nih, lihat sini. Lihat sini. 3, 5, 2. Ini. Kosong, gak ada apa-apa tuh. Tapi karena sudah terbiasa dengan Quran, melihat nomor sudah terbiasa. Anak-anak kami belajar Quran dengan nomor murajaahnya. Ya, dengan nomor. 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa lahum adzabun 'adzim. Peci kamu ukuran berapa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Itu pakai itu. Ustaz Adi anak ada berapa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam mim. Apakah ada rencana poligami? Shadaqallahul azim. Ya. Nah, itu ya. Baik, saya kira semangat ya. Mulai sekarang hidupkan Quran, semarakan Quran, dan insya Allah jadi kenikmatan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon izin karena pada maghrib saya ada kegiatan kembali. Kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada pendosa di masjid atau area tempat ini, maka mohon dengan keagungan-Mu ampuni seluruh dosa-dosanya. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, tenangkan keadaan hatinya. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Jika yang ada mengalami kesulitan di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ummatihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat waktu dan kesempatan untuk merenungi kembali arah hidup kita. Sahabat yang dirahmati Allah, dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, kita diingatkan bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bertambahnya usia dan berjalannya waktu, tetapi tentang bagaimana iman membimbing kita mengisi setiap detik kehidupan dengan ketaatan dan makna. Waktu akan terus berputar tanpa pernah menunggu kita. Pagi akan tetap menjadi pagi dan malam akan tetap menjadi malam. Namun, yang menentukan nilai hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang kita lakukan di dalam waktu tersebut. Orang beriman adalah orang yang hidupnya teratur, bangun tidur dengan niat dan rencana kebaikan, menjaga pandangan dari hal yang dilarang, menjaga lisan dari perkataan yang melukai, menjaga langkah agar tidak mengarah kepada maksiat, serta menjadikan Al-Quran bukan sekadar bacaan di lisan, tetapi pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan dari lahir hingga kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran hadir sebagai petunjuk dalam keluarga, pekerjaan, pergaulan, dan setiap ujian kehidupan, memberikan ketenangan di saat gelisah, arah ketika bingung, dan kekuatan saat iman melemah. Siapapun yang benar-benar mendekatkan diri kepada Al-Quran, membaca, memahami dan mengamalkannya, akan Allah limpahkan keberkahan yang tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga menjadi bekal saat kita pulang ke akhirat. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat menjadi cahaya yang hidup di hati kita, membangunkan kesadaran untuk memperbaiki diri, meluruskan niat, dan lebih serius menjadikan Al-Quran sebagai penuntun dalam setiap keputusan hidup.
Mari kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz Adi Hidayat, memberikan kesehatan, kekuatan, dan keistiqomahan dalam menyampaikan dakwah, serta membalas setiap ilmu yang beliau sampaikan dengan pahala yang terus mengalir tanpa terputus. Silahkan tuliskan doa terbaik kalian untuk beliau di kolom komentar. Dan jika video ini dirasakan bermanfaat, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukungan, bagikan kepada keluarga dan sahabat agar kebaikan ini meluas, serta subscribe channel ini agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh dalam kebaikan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu memanfaatkan waktu dengan iman, menjalani hidup dengan petunjuk Al-Quran, dan menutup perjalanan hidup ini dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.